Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan fungsi, manfaat, dan tujuan dari media pembelajaran. Hasil diskusi PowerPoint di bawah ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotaan Adinda Putri Oktaviani dengan NPM 20144600244, Nadia Rahayuningsa Fitri dengan NPM 20144600269, Fadilah Nursyami dengan NPM 20144600275, dan Dea Arini dengan NPM 20144600277. Fungsi media pembelajaran. Derek Routry menjelaskan bahwa fungsi media dalam pembelajaran antara lain: pertama, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam menerima pesan. Kedua, menimbulkan respon siswa dalam menanggapi stimulus yang terkandung dalam media. Lebih mempermudah siswa untuk mengulangi pesan yang terdapat dalam media. Ketiga, dapat memberikan masukan atau umpan lebih cepat. Keempat, dapat merangsang siswa untuk mengadakan latihan. Fungsi media pembelajaran menurut Harry C.M.C. Cohn mengemukakan fungsi media pembelajaran. Pertama, dapat merubah situasi belajar yang semula bersifat teoritis dan abstrak menjadi lebih praktis dan konkret. Kedua, dapat menimbulkan motivasi anak untuk lebih aktif dan memusatkan perhatian pada objek yang dipelajari. Ketiga, dapat memperjelas isi pembelajaran dan membangkitkan rasa ingin tahu terhadap si pembelajaran. Levy dan Land tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, yaitu 1. Fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian pembelajar untuk konsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Media gambar, khususnya gambar yang memproyeksikan melalui overhead proyektor, dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka terhadap pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar. 2. Fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan pembelajar ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. 3. Fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pengajaran berfungsi untuk mengakomodasi pelajar yang lemah dan lamban dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Fungsi media berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan komunikasi yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Bersifat fiksatif. Artinya, media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, suatu objek dan kejadian dapat digambar. Yang kedua, bersifat distributif. Artinya, bahwa dengan menggunakan media dapat menjangkau sasaran yang lebih luas, atau media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Yang ketiga, bersifat manipulatif. Artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai keperluan.
Menurut Kemp dan Dayton tahun 1985, beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam berpartisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. 4. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pembelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinan dapat diserap oleh siswa. 5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Yang ketujuh, sikap positif pembelajar terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran pembelajar dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban pembelajar untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar. Konsultan atau penasihat siswa DEL 1969 mengemukakan bahwa bahan-bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat. Berikut ini manfaat bantuan media pembelajaran yang dapat terrealisasi. 1. Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpatik dalam kelas. 2. Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku pembelajar. 3. Menunjukkan kedua hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan dan minat pembelajar dengan meningkatkannya motivasi belajar pembelajar. 4. Membawa kesegaran dan variasi bagi berbagai kemampuan pembelajar. 5. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan pembelajar. 6. Mendorong pemanfaat yang bermakna dari mata pelajar dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatkannya hasil belajar. Konsultan atau penasehat siswa DEL 1969 mengemukakan bahwa bahan-bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat. Berikut ini manfaat bantuan media pembelajaran yang dapat terrealisasi. 7. Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu pembelajar menemukan seberapa banyak telah mereka pelajari. 8. Melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman itu. Konsep-konsep yang bermakna dapat dikembangkan. 9. Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembelajar nonverbalistik dan membuat generasi yang tepat. 10. Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan jika mereka membangun struktur, konsep, dan sistem gagasan yang bermakna.
Sujana dan Rifai 1992 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar, pembelajar atau siswa, yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh pelajar dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh pembelajar, sehingga pembelajar tidak bosan dan pembelajar tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau pembelajar mengajar pada setiap jam pelajaran. Pembelajar dapat lebih banyak mengeluarkan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian pembelajar, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Encyclopedia of Education Research dalam Ham Alik 1994 merinci pemanfaatan media pembelajaran sebagai berikut. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme, memperbesar perhatian pembelajar, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajar lebih mantap, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan pembelajar, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Sebagai patokan sebaiknya, perumusan tujuan haruslah memiliki ketentuan, yaitu yang pertama, learn oriented. Dalam merumuskan tujuan, harus selalu berpatokan pada perilaku siswa, bukan perilaku guru. Sehingga dalam perumusannya, kata-kata siswa secara eksplisit itu dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa. Tujuan itu berorientasi pada hasil, sehingga secara kuantitas dapat diukur. Nah, yang kedua yaitu operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional, sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang spesifik ini melihat terkait dengan pengguna kata kerjanya. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan siswa yang juga bersifat umum. Namun sebaliknya, kata kerja yang khusus itu akan menghasilkan perilaku yang khusus juga. Nah, adapun contoh dari learn oriented. Contohnya, siswa sekolah dasar kelas 3 dapat menyebutkan 3 jenis binatang yang tergolong termasuk herbivora. Itu dengan benar. Nah, tujuan di sini tersebut baik karena berorientasi pada siswa, bukan pada guru. Dan rumusan tujuan tersebut tidak dibuat seperti guru itu menerangkan 3 contoh binatang yang tergolong pemakan rumput atau herbivora. Lalu contoh dari operasional.
Siswa diharapkan memahami proses alamiah terjadinya hujan. Nah, kata kerja yang digunakan adalah memahami. Kata ini bersifat umum, tapi masih diperlukan kata-kata kerja lainnya yang dijadikan sebagai indikator untuk menentukan bahwa siswa ini memahami, misalnya dengan kata menjelaskan, menyebutkan, menunjukkan, merinci, dan lainnya. Nah, ini adalah kata kerja yang lebih spesifik dan lebih operasional. Nah, begitu halnya juga dengan program media yang dikembangkan. Tujuan pembelajaran yang ada pada media tersebut haruslah spesifik dan operasional. Contoh, guru sekolah dasar kelas 4 mengajarkan tentang pelajaran IPS itu dengan menggunakan media peta atau globe. Nah, di sini bertujuan agar siswa itu dapat menyebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan benar. Lalu siswa dapat mengurutkan pulau-pulau yang ada berdasarkan ukuran luas, jumlah penduduk, dan kekayaan alam. Dan juga siswa itu dapat mengumpulkan bunyi musik khas yang ada di setiap pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.